Hari ini kita ada beberapa acara, tapi sebelum itu ada suatu hal, mungkin sedikit saya jelaskan, ada sedikit surprise juga hari ini, saya senang sekali. Yang pertama adalah mohon Bapak Ibu Guru mengetahui bahwa tahun depan kita akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru. Seperti kita tahu, kita akan terus mendorong rekrutmen P3K untuk memastikan bahwa semua guru honorer bisa ikut tes seleksi dan yang lolos mendapat formasi. Itu udah pasti prioritas pertama kita. Karena kalau nggak bisa menafkahi keluarga saja, gimana mau kualitas? Kedua, kita akan meluncurkan berbagai macam platform teknologi, bukan hanya bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar di sejarah Indonesia, tetapi kita juga akan memberikan berbagai macam pelatihan online yang bisa diikuti guru-guru secara mandiri sesuai kebutuhannya, bukan belajar teori-teori doang, yang praktis dari guru untuk guru, relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan. Tetap semangat Mas Menteri, karena ini demi anak-anak Indonesia yang butuh mungkin uluran tangan kita, Bapak Ibu Guru di sini semuanya, bahwa mereka ini semuanya adalah manusia. Mereka semua anak-anak kita yang kita didik itu bukan objek belajar, tetapi kita harus menjadikan mereka subjek belajar. Setuju sekali, Bu Nuri, setuju sekali. Berapa sih orang yang mau melepaskan jabatan, artinya ya dapat turun kan pangkatnya, hanya untuk membantu suatu sekolah yang lebih membutuhkan. Itu nggak banyak ya, nggak banyak orang. Tapi ternyata di guru, di banyak sektor mungkin nggak banyak, tapi di guru lumayan banyak loh yang mau begitu. Jadi ya nggak kaget kan kenapa Bu Nuri dipilih jadi sekolah penggerak, jadi guru penggerak. Dan sekolah saya dampaknya itu udah kayak sekolah penggerak, makanya saya hampir salah nyebut. Tapi ini guru penggerak. Jadi gimana jadi guru penggerak, kayak gimana Bu Nuri? Ceritain dong. Programnya kayak apa? Bapak Ibu semuanya, guru-guru di sini semuanya harus ikut sebagai guru penggerak. Benar, serius. Karena saya udah merasakan sendiri, saya angkatan ketiga, bulan keempat, ini program luar biasa sekali. Saya sebagai guru belum pernah menemui program yang sangat luar biasa. Kita didiklat selama 9 bulan. Kemudian di situ ada alur yang sangat luar biasa, merdeka. Mulai dari diri, kemudian di situ kita diberikan materi konsep, kita belajar sendiri. Saya sempat stres terus terang Pak Menteri ya, ini materi apa, kemudian sangat mengacak-acak pikiran saya. Kemudian yang dilakukan mungkin agak berlawanan, beda ya selama rutinitas di zona nyaman kita gitu. Kemudian ada tugas apa, tantangan, challenge yang diberikan di situ. Mungkin saya sempat salah menafsirkan menangkap materi itu, tetapi akhirnya dipertemukan dengan instruktur di kelas elaborasi ya, yang sebelumnya mungkin kita saling diskusi di ruang kolaborasi bersama Fasil juga gitu. Nah di situ jadi mulai paham gitu, ternyata gini. Kemudian di akhir luar biasanya juga ada refleksi dan juga koneksi antar materi, sehingga kita menyimpulkan sendiri
gitu. Jadi kayak kita belajar mandiri, dituntun aja sama fasel, instruktur, sama LMS yang di situ. Dan di situ ada nilai-nilai resilience, kemudian pantang menyerah, kemudian reflektif. Saya jadi sangat reflektif saat ini ya. Sampai 4 bulan saya mengikuti diklat guru penggerak ini, saya menuliskan kata-kata kunci yang dalam bentuk puisi, Mas Menteri, yang tadi saya sampaikan kepada Mas Menteri. Luar biasa, makasih. Itu saya suka bingung waktu awal-awal guru penggerak. Kan saya sebagai menteri itu kalau datang daerah saya mau ngecek dulu kan programnya ini kayak apa, dimengerti apa tidak, bermanfaat apa tidak, karena saya nggak langsung percaya tim saya tuh. Mas Iwan di situ tahu, saya selalu skeptis. Saya ngecek dulu sama gurunya seperti apa. Setiap kali saya ngomong sama guru penggerak, itu mungkin 50-60% dari waktu saya tanya, mereka mulai nangis. Dan saya bingung, ini kenapa? Mereka saking nggak sukanya program guru penggerak ini mungkin sampai dibikin nangis sama Mas Iwan gitu. Ternyata bukan, mereka semua nangis waktu saya tanya kenapa sampai nangis. Karena saya selama ini selalu gitu, Mas Menteri, saya selama ini salah mengerti fungsi dan peran saya sebagai guru. Dan baru saya menyadari dari ini, jadi itu membuat mereka sangat emosional. Dan itu yang pada saat itu saya tahu, oke, ini program berguna nih, ini bakal nyebar nih, virus positif ini bakal nyebar gitu aja. Makasih Bu Nuri. Bu Ria, apa kabar? Baik. Bisa menjelaskan sedikit mengenai pengalaman menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini bagi banyak dari teman-teman guru misterius, ya kan? Mereka nggak tahu, belum mengunjungi, belum mengetahui. Bisa nggak ceritain dari guru untuk guru atau ke Kapsek, seperti apa sih pengalaman sekolah penggerak? Ya, baik, terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mas Menteri, sebelum menjawab, izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Kepala Sekolah Penggerak seluruh Indonesia, 2.500 Kepala Sekolah Penggerak seluruh Indonesia. Semangat, tetap kita bergerak untuk menciptakan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Kedua, saya ingin menyampaikan ucapan salam dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Diknas Provinsi Sumatera Selatan dan Diknas Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah syukur Mas Menteri, saya bisa mewakili Kepala Sekolah Penggerak seluruh Indonesia, dan hari ini sujud syukur saya bisa hadir di sini, terutama disaksikan oleh secara live seluruh Indonesia. Mas Menteri, jujur sebelum mengikuti program sekolah penggerak ini, dulu waktu awal-awal yang paling seru itu adalah AKM ya Mas ya. Program kebijakan Menteri itu salah satunya adalah AKM. AKM itu bukan pengganti ujian nasional ya, rencana. Dulu isunya seperti itu. Nah, kemudian kami praktisi kepala sekolah pada saat itu kami mengundang instruktur yang memang sudah berkompeten di bidang AKM. Kami belajar sama-sama apa itu tentang asesmen nasional. Nah, kemudian dari kebijakan itu kami sosialisasikan kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Kami masuk ke platform pembelajaran waktu itu Merdeka Belajar, dan di sanalah kami mulai mempelajari. Saya memberikan teladan dulu kepada guru-guru saya mengikuti dulu apa itu seri AKM yang ada di sana. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan piagam sertifikatnya, saya upload di ruang guru kami, di Info Guru. Nah, dari situlah saya memotivasi guru-guru saya, dan alhamdulillah guru-guru saya memahami semua apa itu tentang asesmen nasional, sampai ada 26 guru yang seluruhnya mengikuti seri AKM dan sudah berhasil, Mas Menteri. Nah, dari situ kemudian ada program yang kedua, kebijakannya adalah program sekolah penggerak.
Nah, dari sini saya tertarik juga merasa menerima tantangan. Ini program apa sih begitu ya? Apa bedanya dengan kurikulum 2013? Nah, itu yang menjadi tantangan saya mau mengikuti program ini Bapak dan Ibu, dan saya banyak membaca terutama di akun SIM PKB saya apa itu tentang sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, saya ikutin prosesnya. Saya berjuang, Bapak, terus terang saya berjuang mengikuti proses tahapan seleksinya dari seleksi awal sampai dengan seleksi akhir. Tujuannya adalah saya ingin berbakti saja, Bapak, dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah saya berhasil mengikuti lolos. Kami dari Kabupaten Banyuasin itu, kebetulan Kabupaten Banyuasin, Oku Timur, dan satu lagi Oki. Nah, itu menjadi sekolah penggerak yang diundang, kabupaten yang diundang di tahap pertama.